Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala karena atas qudrat dan iradahnya, alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tentu saja setelah kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan lamanya begitu, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin yang insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita. Tentu saja kami atas nama keluarga besar RW 12 Kelurahan Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dan DKM Masjid At-Tarbiyah mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah hadirin kaum muslimin, pada Ustaz Yasir Ismail MPD yang telah hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita Ustaz ya. Itu sekali lagi terima kasih. Tidak ada hal yang harus saya sampaikan lagi, barangkali itu saja hadirin kaum muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu dipersilakan langsung saja para Ustaz mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ayyuhan nas ittaqullah haitsu ma kunta wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, Idul Fitri 1442 Hijriah pada hari ini bisa menjadi banyak momentum yang harus kita renungkan, banyak momentum yang harus kita pikirkan, banyak momentum yang harus kemudian kita kaji dan kita telaah, agar Idul Fitri mempunyai makna bagi diri kita, tidak sebatas hanya lewatan rutinitas tahunan belaka. Karena ternyata bisa kita saksikan, mari kita saksikan bersama-sama. Kalau bapak-bapak misal Jumatan atau barusan juga lewat sesuatu kotak kecil begitu, namanya kenceleng. Saya yakin ketika Jumatan sebagian besar orang yang Jumatan itu punya uang di dompetnya. Tetapi ketika keceng lewat, itu kemudian tidak serta-merta dia mau dan mampu mengeluarkan dompetnya dan memasukkan uangnya ke dalam keceng tersebut. Ya. Bisa jadi sehat, kuat, tidak sakit apapun, tapi itu masih menepi. Bisa jadi gres mah kemanapun nyampe. Bisa jadi main bola mah kemanapun lapang dijujuk. Bisa jadi
bola, main poli segala macam, dijuk-juk sampai semuanya karena fisiknya sehat. Tapi urusan ke masjid tidak jaminan kemudian kesehatan menghantarkan kita ke masjid. Kenapa? Karena ada dua hal yang kemudian harus selalu pinta kita kepada Allah. Karena dengan dua hal itulah kita akan tergerak diri ini untuk melaksanakan kebaikan dan amal soleh. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah hidayah dan yang kedua adalah taufik. Hidayah dan taufik itu hak prerogatif Allah. Allah lah kemudian yang akan memberikan hidayah tersebut kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bisa jadi ada anak ustadz misal tapi preman. Bisa juga ada anak preman tapi jadi ustadz. Kenapa? Karena hidayah dan taufik bukan milik preman atau milik ustadz. Jangankan level ustadz, jangankan level manusia biasa, Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang mereka cintai dan kehendaki. Kedua, hadirin sekalian, momentum Idul Fitri harus dijadikan sebagai momentum kita mengevaluasi Ramadan kita. Sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan setelah Ramadan. Bagaimana sebelum Ramadan? Ada dua. Bagaimana cara kita menyambut Ramadan? Yang kedua, apakah kita mempersiapkan diri menghadapi Ramadan atau tidak? Itu pertanyaannya. Apa maksudnya? Ketika ada informasi ke kita, ini seminggu lagi Ramadan, itu bulan depan Ramadan, sehari lagi Ramadan misal. Ada informasi masuk ke dalam diri kita. Bagaimana respon kita? Biasa itulah. Ramadan mah tahun kemarin dia ayah Ramadan, sarwa ayah Ramadan mah yang bulan-bulan lain. Lempeng. Sikap kita itu lempeng, tidak ada apapun. Atau ada yang kedua, justru merasa berat. Mas Ramadan deui. Asal tahun kemarin teh Ramadan teh karek kamari, geus Ramadan deui. Riweuh lah Ramadan teh. Komo misal ibu-ibu mah kudu masak, kudu naon nyiapkeun sahur ti jam 3, nyiapkeun jam buka misal ti bada asar. Makanya justru tingkat konsumsi Ramadan makananna lah hayang leuwih ngarareuna. Biasa tempe tahu jadi hayang sok buntut misal ayeuna mah. Ada perubahan riweuh cenah Ramadan teh. Kalaka berat menghadapi Ramadan. Atau yang ketiga, orang gembira menyambut Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Allahumma salimna li Ramadan. Gembira menghadapi Ramadan, tetapi karena Ramadannya, bukan karena yang lainnya. Bisa jadi ada anak kecil pas mau Ramadan gembira, nah boleh kedua cenah main pepetasan. Ramadan can pepetasan geus misal. Atau para pedagang begitu bahagia menghadapi Ramadan. Kenapa? Dagangannya pasti laku keras. Bukan gembiranya anak kecil karena bisa main pepetasan, bukan gembiranya pedagang karena lakunya barangnya, tetapi gembiranya kita karena justru Ramadannya. Kenapa Ramadan mesti kita gembira menghadapinya? Karena syahrul mubarak, bulan diampuni dosa, surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, syaitan dibelenggu. Di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahagianya karena itu. Yang kedua, apakah kita mempersiapkan diri tidak menghadapi Ramadan? Fisik kita disiapkan, ilmu kita disiapkan, psikis kita disiapkan, finansial kita disiapkan buat menghadapi Ramadan. Itu yang kedua. Yang kedua berkaitan dengan inda Ramadan, ketika Ramadan. Bagaimana Ramadan kita? Dua yang harus kita tanyakan terhadap diri kita. Yang pertama, apakah selama 30 hari kemarin kita menghidupkan Ramadan dengan amal soleh dan kebaikan? Kita menghidupkan setiap menit, setiap jam, setiap detik di bulan Ramadan itu dengan kebaikan dan amal soleh. Apakah dengan saumnya? Apakah dengan tarawihnya? Bersedekah, tilawah Quran? Berapa kali khatam Quran di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah Ustadz, sekali, mantap. Walaupun sekali itu adalah target selain di bulan Ramadan. Karena khatam Quran itu khatamkan minimal 1 kali dalam sebulan, begitu kata Rasul. Ketika Rasul mengatakan begitu, ada sahabat yang ngacu, Rasul, kenapa 1 bulan? Saya sanggup 2 minggu sekali khatam Quran. Kata Rasul, bagimu 2 minggu sekali. Ada sahabat yang ngacu lagi, Rasul, kenapa 2 minggu? Saya 1 minggu sanggup. Bagimu 1 minggu. Rasul, saya 3 hari sanggup khatam Quran per 3 hari. Bagimu 3 hari. Cukup, kata Rasul. Maka paling lama 1 bulan, paling cepat 3 hari sekali. Kita silakan tanya kepada diri kita masing-masing.
Bisa jadi setahun sekali pedah di bulan Ramadan. Lebih parahnya, bulan Ramadan pun tidak khatam sama sekali. Maka bagaimana mungkin kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalamnya saja kita tidak baca, kalamnya saja kita tidak pelajari, kalamnya saja kita tidak hafalkan, kalamnya saja kita tidak tadabbur terhadap itu. Maka bisa jadi justru karena tidak menghidupkan Ramadan itu, kenapa? Karena waktu kita banyak dicuri oleh pencuri-pencuri Ramadan. Apa maksudnya? Yang tadinya harusnya untuk menghidupkan Ramadan, tetapi waktu kita justru dicuri oleh berbagai hal. Pencuri paling utama itu adalah televisi. Ya, bagaimana kemudian waktu kita tersedot untuk nonton televisi? Ba'da Isya siap-siap pengawasan depan televisi. Judul pengawasannya Ikatan Cinta. Wah, khusyuk eta mah. Sampai gak merelakan kelas tarawih teh geus salaja heula eta. Tersedot dengan itu. Tersedot dengan media sosial. Lebih banyak megang HP, lebih banyak megang Quran. Lebih banyak tilawatil Quran atau tilawatil WA. Tanyakan sama dirinya masing-masing. Bisa jadi pasar menyedot kita. Kalau ibu-ibu dapur, ya banyak menyedot. Bukan berarti tidak boleh masak. Nganggus ulah cenah salaki tong minta dahar, dedek khusuk tilawah centang diganggu. Bukan begitu. Tapi manajemen diri dibangun, ini dilaksanakan. Tapi kemudian jangan sampai tercuri waktu Ramadan kita itu dengan berbagai macam aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Media sosial, kumpul-kumpul yang tidak jelas. Ya, kumpul di pos ronda segala macam, ngadu gaplek, misal segala macam begitu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Begitu banyak waktu di bulan Ramadan itu hilang dengan percuma karena disia-siakan, tidak dihidupkan. Ketika Ramadan, apakah kita menghidupkan Ramadan atau justru waktu kita banyak diambil, dicuri oleh pencuri-pencuri Ramadan? Kemudian yang ketiga adalah ba'da Ramadan. Inilah kemudian yang menjadi poin penting bagi kita hari ini, ba'da Ramadan. Ini yang sekarang bisa kita perbaharui, bisa kita lakukan. Kalau sebelumnya sudah lewat, sebelum Ramadan, ketika Ramadan sudah lewat. Tetapi ada yang bisa kita optimalkan adalah sekarang. Kapan? Ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Apa yang harus kita lakukan ketika setelah Ramadan? Yang pertama 3 hal. Istimrariyatul amal, dawamul amal, yang terakhir kemudian melahirkan keistiqomahan dalam diri. Apa yang kita lakukan ketika bulan Ramadan, lanjutkan. Jangan sampai misal iman tidak ada, mungkin tapi sebagai contoh misal ada ketika tarawih terakhir sebelum berdiri imam menyebutkan alhamdulillah jamaah ya tarawih terakhir isuk mah moal tarawih deui. Alhamdulillah imam cenah kuliah subuh terakhir isuk mah moal kuliah subuh deui. Berhenti amal soleh kita dengan berhentinya Ramadan. Padahal kita disuruh dipinta oleh Allah untuk menjadi generasi rombani, bukan generasi Ramadhani. Jangan menjadi musliman. Ramadan husu tilawah, Ramadan husu taraweh, Ramadan husu bersedekah, Ramadan ke masjid selalu. Tapi beriring berhentinya Ramadan, berhenti pula semua itu. Itu yang kemudian tidak diharapkan. Salah satu ciri sukses Ramadan adalah amalan soleh yang kita lakukan selama Ramadan to be continue, dilanjutkan setelah Ramadan. Tarawehnya lanjutkan. Emang ayat taraweh di selain Ramadan itu berarti diganti dengan tahajud, diganti dengan qiyamul lail. Tilawahnya lanjutkan. Kalau sekarang dibiasakan pada subuh tilawah, pada isya tilawah, setiap habis salat tilawah, lanjutkan. Kuliah subuhnya lanjutkan, bersedekahnya lanjutkan, berbuat baiknya terus lanjutkan. Kalau kemudian itu kita lakukan, maka kita menjadi pribadi yang senantiasa mendawamkan amal soleh. Hadirin, kalau kita sudah biasa mendawamkan amal soleh, maka buah dari mendawamkan itu, amal soleh pertama, amal soleh yang didawamkan itu akan menjadi mendarah daging dan menjadi identitas bagi diri kita sendiri. Kalau kita mendawamkan sholat rawatib misal, mendawamkan terus, tidak pernah hilang, tidak pernah kosong, selalu dilaksanakan, maka itu akan mendarah daging, menjadi citra diri kita, menjadi identitas diri kita. Asal tengenah lamun tante rawatib teh,
asa sesuatu yang hilang lamun teu tahajud teh. Asa aya naon lah gitu ketika sehari tidak bersedekah. Kenapa? Karena itu sudah kita dawamkan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mendawamkan satu amal, maka amalan itu akan menjadi darah daging, menjadi citra diri kita, menjadi identitas diri kita. Yang kedua, kalau kita mendawamkan pahala, mendawamkan amal soleh, mendawamkan kebaikan, mendawamkan ibadah, maka ibadah yang kita dawamkan itu tetap akan mendapatkan pahala bagi kita, walaupun kita dalam keadaan uzur. Misal kita mendawamkan saum Senin Kemis, tapi karena sakit tidak kita saum. Kita tidak jadi bisa saum karena sakit. Walaupun tidak saum, tapi karena kita dawam Senin Kemis, maka walaupun tidak saum, tetap kata Rasul orang itu berikan pahala saum. Kita mendawamkan tadi sholat sunat misal, tapi karena sedang perjalanan tekaburu sholat sunatnya, tapi kita dawamkan, maka kata Rasul dia tetap diberikan pahala sama persis seperti dia melaksanakan amalan itu semua. Qala Rasulullah SAW, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rasul bersabda, apabila seorang hamba sakit atau bepergian, Allah akan mencatat baginya seperti yang biasa ia lakukan ketika mukim dan sehat. Jadi apa yang kita lakukan dalam, ya sekali lagi, kalau dalam itu berarti suatu hal yang terus menerus. Ketika kita sakit atau bepergian, tidak bisa melaksanakan amal ibadah itu, Allah mencatatnya, kita tetap melaksanakan amal ibadah itu. Yang ketiga, ini yang menurut saya paling penting. Orang yang mendawamkan amal saleh, maka dia akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan melaksanakan amal saleh itu. Kalau dia mendawamkan tilawah Quran, maka secara logika matematika pun juga sama dengan teori peluang. Karena waktunya seringnya dia baca Quran, maka insya Allah meninggalnya pun juga dalam keadaan tilawah Quran. Orang yang biasakan tahajud, orang yang biasakan amal soleh, orang yang biasakan bersedekah, maka kemudian Allah menjanjikan dia meninggalnya dalam keadaan beramal soleh tersebut. Maka hadirin sekalian, dawamkan amal soleh yang bisa kita lakukan. Jangan berpikir yang rumit, yang panjang, yang gede besar. Bilal bin Rabah terumpahnya terdengar di surga oleh Rasulullah. Itu kemudian ketika ditanya, karena mendawamkan sholat 2 rakaat setelah wudhu, kemudian disebut dengan sholat sunat syukrul wudhu. Hanya dengan itu, mendawamkan itu, maka kemudian suara terumpah Bilal, kata Rasul, sudah terdengar ada di surga. Maksudnya apa? Itu Bilal kemudian sudah dikategorikan sebagai ashabul jannah. Maka hadirin sekalian, dawamkan amal soleh apapun itu, walaupun sekecil apapun, ya. Tapi dawamkan. Mudah-mudahan dengan dawamnya itu akan mendarah daging kepada kita, ya. Kemudian tetap akan berpahala walaupun kita tidak melaksanakannya karena dalam keadaan uzur. Dan yang paling penting, Allah matikan kita dalam keadaan amal ibadah tersebut. Kalau kita mati dalam keadaan amal ibadah, maka insya Allah kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, ciri sukses Ramadan itu kemudian adanya perubahan dalam diri kita. Perubahan better than before. Sebelum dan setelah itu harus rubah. Jangan sebelum Ramadan namun pas Jumatan tak asup ke masjid diuk pangtungtungna misal. Pangtukangan pas Jumatan teh. Tapi setelah Ramadan sekarang masuk masjid, kita duduk paling depan karena kita tahu pahala duduk ketika Jumat paling depan sampai terdepan adalah semisal seperti unta. Jika masuk kemudian paling belakang, tidak seperti itu. Kalau sebelum Ramadan kemudian kita jarang ke masjid, maka ketika setelah Ramadan kita menjadi ahli masjid. Intinya sukses Ramadan ditandai dengan adanya perubahan diri menjadi lebih baik. Urusan kualitas dan kuantitas bisa jadi beragam, tetapi yang paling penting adalah perubahan diri menjadi lebih baik. Terakhir, hadirin sekalian, momentum Idul Fitri harus dijadikan bagi kita momentum untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ngumpul begini di lapang seperti ini kan tidak akan pernah terjadi kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Bersamanya kita, bergabungnya kita, duduk sama-sama bareng-bareng, itu menjadi penguat diri kita untuk ukhuwah Islamiyah. Kenapa itu harus dibutuhkan ukhuwah Islamiyah? Karena yadullahi ma'al jamaah. Kekuatan Allah, kebersamaan Allah itu kalau kita justru bersama dalam
jamaah. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu disebut iman kecuali kita mencintai saudara kita sendiri, semuslim, semukmin, itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian dalil mengatakan masalul muslimina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid, bahwa umat mukmin, umat muslim dari manapun, dari Sukakali, dari Citeureup, dari segala macam, dari luar negeri, itu kal jasadil wahid, layaknya tubuh yang satu. Kalau gigi ini sakit, tanpa disuruh tangan pasti ngusapkan. Kalau demam ini badan, tanpa disuruh seluruh badan kita menggigil. Kaki kita jong, maka langsung dicepeng sama kaki kita, otomatis, nggak pernah disuruh. Gigi sakit nggak pernah nyuruh dulu tangannya, oi, ini orang nyari cepeng atuh, tidak begitu. Tapi otomatis langsung dipegang. Maka hakikatnya ukhuwah Islamiyah menguatkan umat Islam saling bersinergi satu sama lain. Terlepas ormasnya apa, partainya apa terserah, tapi kita bersama sebagai Islam, bahu membahu mendukung al-Islam, izul Islam wal muslimin. Terutama di kondisi bangsa Islam, baik sekarang yang mikro atau makro, baik di Indonesia ataupun di dunia, ini dalam keadaan yang kalau di dalam sebuah hadis disebutkan seperti buih di lautan. Umat Islam itu umat paling banyak di dunia, jumlahnya secara kuantitas paling banyak, itu sekitar 3 miliar. Ya, orang Kristen kalah, bukan orang Kristen yang paling banyak, karena Kristen dan Katolik itu berbeda, itu beda agama. Maka sejatinya adalah Islam yang paling banyak. Tetapi banyak umat Islam kemudian tidak memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Hari kemarin, beberapa hari, bahkan sampai detik ini, bisa jadi ketika hari ini mereka, orang-orang Palestina sedang melaksanakan salat Id, di atas mereka bukanlah hangatnya cuaca seperti ini, tapi kapal yang menderu-deru kemudian menjatuhkan bom di berbagai tempat, sehingga begitu banyak kaum muslimin yang menjadi syahid di sana. Belum di tempat yang lainnya. Maka momentum Idul Fitri kita menjadikan sebagai momentum kita menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Karena kalau kita bersatu, siapapun tak akan mampu mengalahkan kita. Tapi kalau kita bercerai-berai, maka kemudian akan mampu kita kalahkan dengan begitu mudah. Terakhir hadirin sekalian, sebagai gambaran, ini kertas 1 lembar. Itu kalau 1 lembar disobek begitu mudah. Ya, ini kalau 2 lembar masih mudah. Ini kalau 4 lembar digabungkan, ini masih mudah. 8 lembar, ini masih mudah juga. Tapi kalau sudah 16 lembar, ini sudah mulai agak susah nyobeknya. Tapi masih bisa. Digabungkan lagi menjadi 32 lembar, sudah mulai nggak bisa disobek. Apa maknanya? Kalau kita bersatu, kertas yang begitu lunak, yang begitu lembek, tapi kalau bersatu sudah 32 kertas yang bersatu, itu kemudian susah untuk merobeknya. Butuh apa? Silet, butuh cutter untuk menyobeknya. Maka sekali lagi umat Islam, kita semuanya, apapun background ormasnya, apapun partainya, sekali lagi bersatulah, kaitkan ukhuwah Islamiyah kita sehingga menjadi kekuatan bagi diri kita setelah umat Islam. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa kulli makan. Allahumma sabbit imanahum wa anzil as-sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahud wa shattit samlahum wa farrik jam'ahum. Allahumma ansur al-mujahidin ala a'da'ina a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina dan di semua tempat. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka, turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka, satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar Yahudi lanatullah dan kaum musyrikin. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahud dan ceraikanlah mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh kami, yaitu musuh agama. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.